Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Sadavanita dan rekan-rekan saya Indra Maulda Putri. Saya Yurski Fitri. Saya Marini Puspahandayani. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perorganisasian dan kepemimpinan. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang melibatkan pengembangan struktur organisasi dan pengalokasian sumber daya manusia untuk memastikan tercapainya tujuan. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang mengordinasikan upaya, biasanya diwakili oleh badan organisasi. Perorganisasian juga melibatkan perancangan pekerjaan individual. Adapun perorganisasian di tingkat organisasi itu melibatkan keputusan tentang cara terbaik untuk mengelompokkan pekerjaan ke dalam departemen untuk mengordinasikan upaya secara efektif. Fungsi perorganisasian meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu mencapai tujuan perusahaan, mengurangi konflik dan ketidakpastian, membantu mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim, mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Unsur-unsur perorganisasian dalam perusahaan. Ada pekerjaan yang dibagi-bagi, yaitu pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Ada orang-orang yang ditugaskan, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas yang dibagi-bagi. Ada lingkungan, area di mana organisasi berinteraksi seperti masyarakat, budaya, ekonomi, kondisi sosial, dan teknologi. Dan yang terakhir ada pengelompokan dan pengaturan. Pengelompokan dan pengaturan kelompok kerja. Untuk pengertian fungsi dan unsur-unsur perorganisasian sudah selesai disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saatnya berpetualangan, pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Mengorganisasikan hal-hal yang penting berarti melihat secara kritis keputusan yang Anda buat dalam menentukan strategi dan memastikan bahwa Anda mengorganisasikan dan mendukung keputusan tersebut saat Anda menetapkan organisasi Anda. Selanjutnya, pertahanan prinsip desain yang konsisten di seluruh organisasi. Konsistensi memberikan kejelasan dan skala, konsistensi kejelasan dan model operasi yang lebih efisien, ciptakan garis tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas yang bersih. Merancang tentang kendali yang wajar dan konsisten. Salah satu masalah kepemimpinan terbesar yang pernah saya alami sendiri dan saya lihat pada orang lain adalah tidak tahu kapan kita sedang didesak melampaui batas. Hal ini paling jelas terlibat ketika jumlah bawahan langsung Anda membengkak hingga lebih dari 6 atau 7. Yang selanjutnya ada struktur perorganisasian dalam bisnis. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional adalah struktur yang pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan tugas manajemen seperti keuangan, penciptaan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah struktur divisional. Struktur divisional adalah struktur yang pengelompokannya didasarkan pada kesamaan produk layanan, pasar, dan lokasi geografis. Yang ketiga ada struktur matris. Struktur organisasi matris adalah gabungan dari struktur fungsional dan struktur divisional. Keduanya digabungkan dengan tujuan menutupi kekurangannya masing-masing. Yang ketiga ada struktur komite. Struktur komite adalah struktur yang tugas-tugasnya ditentukan dan dikerjakan secara kolektif oleh beberapa orang, termasuk tugas kepemimpinan. Yang keempat ada struktur tim kerja. Struktur tim kerja adalah struktur organisasi yang bersifat temporer dan dibuat sewaktu-waktu demi mengulanginya suatu proyek bersifat tiba-tiba dan tidak terduga. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Prinsip-prinsip organisasi atur berdasarkan apa yang penting dan apa yang sulit. Menyeimbangkan pengaruh dan wewenang untuk memastikan kemitraan yang efektif. Ciptakan garis tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas yang bersih. Merancang rentang kendali yang wajar dan konsisten. Pertahankan prinsip desain yang konsisten di seluruh organisasi. Strategi pemasaran, konten, blog, dan media sosial yang edukatif menghibur. Mengadakan
webinar atau workshop sebagai sarana edukasi dan promosi. Berkolaborasi dengan platform lain untuk memperluas jangkauan. Kepemimpinan adalah salah satu elemen paling penting dalam manajemen organisasi. Dalam konteks perusahaan, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk memimpin tim, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi individu atau mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya materi akan saya jelaskan. Pentingnya kepemimpinan dalam perusahaan. 1. Membangun tim yang solid. 2. Menciptakan visi dan misi. 3. Meningkatkan kinerja dan produktivitas. 4. Mengolah perubahan. Lalu ada tipe-tipe kepemimpinan. Kepemimpinan otoritas. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Yang keempat, kepemimpinan laissez-faire. Menghadapi perubahan, mengelola konflik. Tantangan dalam kepemimpinan: membangun kepercayaan, mengolah kinerja. Dampak kepemimpinan terhadap kinerja organisasi: meningkatkan kinerja dan retensi karyawan, inovasi dan kreativitas, meningkatkan kepuasan pelanggan. Cukup sekian penyampaian materi tentang perorganisasian dan kepemimpinan. Semoga bermanfaat dan see you in the next video.